Selamat malam, teman-temanku yang aku cintai. Terima kasih sudah mampir ke channel Biang Gosip. Sebelum cerita kali ini dimulai, mohon tulis dong di kolom komentar, dari daerah mana aja nih, teman-teman yang suka dengerin cerita aku ini. Oh ya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk mari kita mulai ceritanya. Nama saya Rendra, umur 31 tahun, anak tunggal dari keluarga hartawan, ya, keluarga yang punya dealer mobil dan bengkel di hampir semua kota besar di Indonesia. Kalau kalian pernah lewat dealer mobil dengan tulisan besar Hartawan Auto Group, itu milik keluarga saya. Tapi sejak umur 25 tahun, saya memutuskan untuk keluar dari rumah mewah itu dan belajar hidup sendiri, hidup yang beneran, bukan hidup yang semua sudah diatur dan tinggal dinikmati aja. Ayah saya waktu itu marah besar, bilang saya nggak tahu terima kasih, bilang saya buang-buang waktu. Rendra, kamu ini pewaris tunggal. Semua bisnis ini nanti jadi tanggung jawab kamu. Ngapain kamu mau hidup kayak orang susah? Kata ayah dengan nada tinggi, mukanya merah pada waktu saya bilang mau keluar dari rumah. Tapi saya tetap pada pendirian saya. Saya bilang ke ayah, Pak, saya pengen tahu rasanya cari uang sendiri. Rasanya susah, rasanya harus berjuang. Kalau saya nggak pernah merasakan itu, gimana nanti saya bisa memimpin karyawan-karyawan Bapak yang setiap hari kerja keras dari pagi sampai malam? Gimana saya bisa ngerti masalah mereka kalau saya nggak pernah ada di posisi mereka? Akhirnya ayah kasih saya waktu 3 tahun. 3 tahun untuk main-main, kata beliau. Setelah itu saya harus balik dan mulai belajar bisnis beneran. Saya setuju, dan saya mulai perjalanan saya. Saya mulai dari nol. Saya sewa rumah kontrakan kecil di daerah pinggir kota. 2 kamar, kamar mandi di luar, dapur seadanya. Rumah itu bocor kalau hujan deras, pintunya kadang susah ditutup karena kayunya udah agak bengkok, tapi buat saya itu sempurna. Itu rumah pertama yang saya dapat dari hasil kerja keras saya sendiri, bukan rumah yang dikasih. Uang tabungan saya pakai buat beli mobil bekas yang harganya murah, mobil tahun 2005 yang catnya udah kusam, AC-nya cuma dingin kalau lagi jalan kenceng, mesinnya sering bunyi aneh kalau pagi-pagi. Tapi mobil itu jadi laboratorium pribadi saya. Saya bongkar mesinnya, pelajari setiap komponen, modifikasi sistem injeksi bahan bakar biar lebih irit, bahkan saya ganti sendiri sistem pendinginnya dengan desain yang lebih efisien. Yang orang lain lihat cuma mobil tua yang sering mogok, tapi yang saya lihat adalah kesempatan buat mengasah kemampuan saya. Ayah saya pernah bilang, Rendra, kalau kamu mau jadi pemimpin bisnis otomotif, kamu harus tahu mobil dari 0 sampai 100. Nggak cukup cuma baca buku atau lihat laporan, kamu harus tahu rasanya kotor karena minyak mesin, tahu rasanya frustasi karena mesin nggak mau hidup. Jadi setiap kali mobil saya bermasalah, saya anggap itu pelajaran. Kalau mogok di tengah jalan, dan itu sering banget terjadi, saya nggak panik. Saya turun, buka kap mesin, dan diagnosa masalahnya. Kadang cuma sensor oksigen yang kotor, kadang alternator yang aus, kadang timing belt yang udah waktunya diganti. Tangan saya yang dulu mulus karena nggak pernah kerja berat, sekarang jadi penuh bekas luka kecil dan minyak hitam yang nggak gampang hilang. Saya kerja jadi sopir taksi online. Setiap hari dari pagi sampai malam, kadang sampai jam 2 pagi kalau lagi butuh uang lebih buat bayar kontrakan atau benerin mobil. Penumpang saya macam-macam, ada yang baik dan ramah, ada yang jutek dan gak mau ngomong sama sekali, ada yang cerewet tapi asik diajak ngobrol. Yang paling menarik adalah waktu saya ketemu penumpang yang punya masalah dengan mobil mereka. Suatu kali, saya nganter seorang bapak yang cerita mobilnya sering overheat. Dari cara dia cerita,
Mobil cuma panas kalau macet lama, tapi normal kalau jalan kencang. Ada bau manis di knalpot. Saya langsung tahu masalahnya bukan cuma radiator biasa. Pak, coba besok ke bengkel, minta mereka cek head gasketnya. Kayaknya ada kebocoran kecil yang bikin air pendingin bocor pelan-pelan ke ruang pembakaran. Kalau cuma terus-terusan ganti air radiator, nanti silinder headnya bisa bengkok, mesinnya malah bisa jebol, saran saya sambil nyetir. Bapak itu kaget, mukanya heran. Kamu kok bisa tahu detail banget? Kamu mekanik. Saya cuma senyum, dulu belajar dikit-dikit, Pak. Hobi otomotif. Yang saya nggak bilang ke dia adalah, saya nggak cuma bisa benerin mobil, saya bisa diagnosa masalah mesin hanya dari deskripsi gejala, bisa modifikasi ECU buat performa lebih baik. Bahkan waktu masih di rumah, saya pernah bantu tim engineering ayah saya redesin sistem turbocharger buat salah satu mobil sport limited edition yang dijual di dealer kami. Beberapa kali saya bantu sesama sopir yang mobilnya mogok di tengah jalan. Ada yang masalah fuel pump mati, ada yang kabel kol putus, ada yang cuma relay starter yang udah aus. Mereka semua kaget karena saya bisa bersin dengan cepat dan tepat, bahkan tanpa bawa peralatan lengkap. Tapi saya nggak pernah bilang siapa saya beneran. Buat mereka, saya cuma Rendra, sopir taksi online yang kebetulan ngerti mobil. 3 bulan setelah saya mulai hidup sendiri, saya ketemu Lina. Hari itu saya lagi berhenti sebentar di depan toko kue. Lagi makan roti yang saya beli buat sarapan karena nggak sempet masak. Lina keluar dari toko kue itu, dia karyawan di sana, pakai seragam pink muda, rambutnya diikat simpel, mukanya kelihatan capek tapi tetap senyum waktu dia bilang permisi mau lewat. Maaf ya, Mas, mobilnya ngeblok jalan masuk toko, kata Lina sambil senyum kecil, nada bicaranya lembut, nggak nyalahin saya tapi cuma ngingetin. Saya langsung minta maaf dan minggirin mobil. Tapi waktu itu mobil saya susah di starter, mesinnya bunyi tapi nggak mau hidup. Saya coba berkali-kali, keringat mulai keluar. Lina yang harusnya udah masuk ke toko, malah balik lagi ke mobil saya. Mobilnya kenapa, Mas? Bisa dibantu? Tanya dia dengan tulus. Ah, nggak apa-apa, Mbak. Ini sering gini, nanti juga hidup sendiri, jawab saya sambil tetap nyoba starter mobil. Tapi Lina nggak pergi. Dia malah bilang, abang saya dulu juga punya mobil tua, sering gini. Coba diinjekin gasnya dikit sambil di starter, terus lepas kopling perlahan. Saya ikutin saran dia, dan beneran mobil langsung hidup. Saya seneng, langsung bilang terima kasih berkali-kali. Lina cuma ketawa kecil, terus bilang dia harus masuk kerja, tapi sebelum masuk dia sempat noleh lagi dan senyum ke saya. Sejak hari itu, saya sering mampir ke toko kue itu, kadang beli roti buat sarapan, kadang cuma beli air minum, yang penting bisa lihat Lina dan ngobrol sebentar. Pelan-pelan kami jadi dekat. Saya sering nganter dia pulang kalau shiftnya selesai malam. Kami ngobrol banyak hal, tentang hidup, tentang mimpi, tentang hal-hal kecil yang bikin kami ketawa. 2 bulan kemudian, saya ngajak Lina jadian. Kami pacaran dengan sederhana, nggak pernah ke tempat mewah, paling makan di warteg atau angkringan, jalan-jalan ke taman kota, nonton film di bioskop yang tiketnya lagi diskon. Tapi saya bahagia, lebih bahagia dari waktu saya masih tinggal di rumah besar dengan semua kemewahan. 6 bulan setelah pacaran, saya merasa Lina adalah orang yang tepat. Saya ajak dia ngobrol serius di taman kecil yang sering kami kunjungi. Lina, kata saya sambil pegang tangannya, ada yang harus saya ceritain. Saya nggak bohong ke kamu, tapi ada hal yang belum saya ceritain. Lina lihat saya dengan mata bingung tapi penuh perhatian. Saya nafas panjang, terus mulai cerita.
Saya ceritain siapa saya sebenarnya, tentang keluarga saya, tentang bisnis hartawan auto group yang dimiliki ayah saya, tentang kenapa saya milih hidup kaya sekarang. Saya ceritain semuanya, tanpa bohong, tanpa lebay. Lina diam lama setelah dengerin cerita saya. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar sedikit. Mas Rendra, jadi selama ini. Iya, kata saya pelan. Saya anak orang kaya. Tapi saya milih hidup kaya sekarang karena saya pengen belajar, pengen tahu rasanya hidup dari kerja keras sendiri. Dan saya nggak pernah bohong tentang perasaan saya ke kamu. Saya sayang sama kamu, Lina. Bukan karena apa-apa, tapi karena kamu ya kamu. Lina nangis, tapi dia senyum. Aku nggak marah Mas baru sekarang cerita. Justru aku seneng, karena artinya Mas Rendra sayang sama aku bukan karena aku cantik atau apa, tapi karena aku apa adanya. Saya peluk dia erat, dan hari itu saya merasa lega banget. Seminggu kemudian, saya ajak Lina ke rumah orang tua saya. Waktu mobil kami masuk ke komplek rumah yang besar, Lina kaget lihat rumah-rumah mewah di sana. Waktu kami berhenti di depan rumah orang tua saya, rumah besar dengan halaman luas, garasi yang penuh mobil mewah, Lina genggam tangan saya erat. Mas, aku nervous, bisik dia. Santai aja, papa dan mama baik kok, jawab saya sambil senyum. Ayah dan ibu saya langsung suka sama Lina. Bukan karena dia dari keluarga kaya atau punya pendidikan tinggi, tapi karena cara dia bicara yang sopan, cara dia lihat saya dengan sayang yang tulus, cara dia nggak kagum berlebihan dengan kemewahan rumah kami tapi justru lebih tertarik tanya tentang keluarga kami. Ibu saya bisik ke telinga saya waktu Lina lagi ngobrol sama ayah saya. Rendra, kamu beruntung dapat perempuan yang lihat hati kamu, bukan dompet kamu. Mama suka dia. Setelah makan siang, saya dan Lina duduk di taman belakang rumah. Lina lihat saya dengan serius, terus dia bilang, Mas, aku udah mikir. Aku tahu Mas Rendra sekarang lagi belajar hidup sederhana. Dan kalau Mas Rendra nggak keberatan, aku pengen ikut. Bukan karena aku kasihan, tapi karena aku suka hidup yang sederhana, yang tenang, yang nggak penuh tuntutan. Saya kaget. Lina, kamu yakin? Maksudnya, kamu tahu kan hidup di kontrakan itu nggak gampang? Kita harus hemat, kita. Lina senyum, potong ucapan saya. Mas, aku tumbuh di keluarga sederhana. Aku nggak pernah minta hidup mewah. Yang aku mau itu ketenangan, kebahagiaan yang simpel. Dan aku ngerasa bahagia sama Mas Rendra, bahagia yang beneran. Jadi aku pengen ikut Mas, jalani hidup sederhana bareng-bareng. Hati saya hangat dengar kata-kata dia. Saya pegang tangannya erat, dan saya tahu, ini perempuan yang akan jadi istri saya. Setahun kemudian, saya melamar Lina. Saya ajak dia ke taman tempat kami pertama kali ngobrol serius. Saya nggak punya cincin berlian mahal, cuma cincin perak sederhana yang saya beli dari tabungan beberapa bulan. Waktu saya berlutut dan bilang, Lina, mau nggak jadi istri saya dan jalani hidup sederhana bareng-bareng? Dia nangis, terus bilang iya sambil peluk saya erat. Kami nikah sederhana. Cuma di rumah orang tua Lina, undangan gak banyak, cuma keluarga dekat dan beberapa teman. Ayah dan ibu saya datang, tapi mereka datang pakai mobil sedan biasa, pakaian sederhana, gak ada yang mencolok. Lina udah bilang ke orang tua saya sebelumnya, Bapak, Ibu, mohon jangan ungkapin tentang bisnis keluarga di depan keluargaku. Aku dan Mas Rendra pengen hidup sederhana dulu, dan aku nggak mau keluargaku tahu, karena aku takut mereka jadi beda sikapnya. Ayah saya mengerti, dan beliau setuju.
Keluarga Lina, ayah, ibu, dan 2 abang Lina, nerima saya dengan biasa aja. Nggak ada yang terlalu antusias, nggak ada yang nolak juga. Mereka kelihatan agak ragu, terutama ayah Lina yang kerjanya pegawai bank, dan 2 abangnya yang kerja kantoran dengan gaji lumayan. Mereka mungkin mikir, kenapa Lina milih sopir taksi online, bukan cowok yang kerjaannya lebih terhormat. Tapi waktu itu mereka nggak bilang apa-apa. Mereka diam aja, mungkin masih ngasih kesempatan. Setelah nikah, saya dan Lina tinggal di rumah kontrakan saya. Lina nggak komplain sama sekali, dia malah senang bersihin rumah kecil itu, bikin suasana jadi lebih hangat dengan tanaman-tanaman kecil di depan. Gorden buatan sendiri, dan masakan yang harum setiap saya pulang kerja. Malam itu, setelah hari pertama kami sebagai suami istri, kami duduk di teras kecil rumah kontrakan, lihat langit yang penuh bintang. "Mas, aku bahagia," kata Lina sambil sandar di bahu saya. "Aku juga, sayang," jawab saya sambil peluk dia. Tapi kami nggak tahu, kalau mulai hari itu, keluarga Lina mulai bisik-bisik, mulai ngomongin saya di belakang, mulai ngelihat saya dengan pandangan yang beda. Dan dalam beberapa bulan ke depan, mereka akan bikin hidup Lina jadi susah karena nggak terima punya menantu yang cuma sopir taksi online. Dan di saat itulah, kami akan lihat wajah asli mereka. 6 bulan setelah nikah, kehidupan kami yang tadinya tenang dan bahagia mulai berubah. Keluarga Lina yang awalnya cuma diam dan sesekali berkomentar sinis, sekarang mulai terang-terangan menunjukkan kalau mereka nggak senang punya menantu sopir taksi online. Hari itu Minggu, Lina diundang ke rumah orang tuanya buat acara kumpul keluarga. Saya nggak ikut karena ada panggilan dari penumpang yang kasih bonus lumayan kalau saya bisa jemput dia ke bandara jam 10 pagi. Lina bilang nggak apa-apa, dia pergi sendiri naik angkot dan berjanji nggak akan lama di sana. Tapi waktu Lina pulang sore hari itu, matanya bengkak, kelihatan habis nangis meski dia berusaha senyum dan pura-pura nggak kenapa-kenapa. Saya langsung tahu ada yang salah. Saya peluk dia dan tanya pelan, "Ada apa, sayang? Kenapa nangis?" Lina diam sebentar, kayak mikir mau cerita atau enggak, tapi akhirnya dia cerita juga sambil suaranya bergetar. "Tadi waktu makan siang, Abang Doni sama Abang Eko ngomongin Mas di depan semua orang. Mereka bilang, Lina kok bisa-bisanya nikah sama sopir taksi online, masa depan gimana? Mau sekolahkan anak nanti pakai apa? Mau beli rumah kapan?" Terus Papa cuma diam, nggak belain aku sama sekali. Malah Papa bilang, Lina emang keras kepala, udah dinasihatin nggak mau dengar. Dada saya sesak dengar cerita itu, tangan saya ngepal keras, tapi saya tahan emosi saya. Saya nggak mau Lina ngeliat saya marah atau sedih, saya harus kuat buat dia. "Lina, kamu nyesel nikah sama aku?" tanya saya pelan sambil lihat matanya. Lina langsung geleng cepat, peluk saya makin erat. "Nggak, aku nggak pernah nyesel. Aku sayang sama Mas Rendra." Mereka nggak ngerti, kerja keras itu nggak bisa dilihat cuma dari jabatan atau seragam kantoran. Mas Rendra itu pintar, Mas bisa benerin mobil yang orang lain nggak bisa, Mas kerja keras setiap hari. Itu jauh lebih berharga buat aku. Saya cium keningnya, bisik terima kasih karena dia tetap percaya sama saya. Tapi dalam hati saya mulai kesal sama keluarga yang seharusnya sayang sama Lina tapi malah nyakitin perasaan dia cuma karena gengsi. Minggu-minggu berikutnya, situasinya makin parah. Tetangga di komplek rumah orang tua Lina mulai suka ngomongin Lina, gosip yang sampai ke telinga Lina lewat temen-temennya. Kata tetangga itu, kasihan si Lina, cantik, baik, tapi salah pilih. Kalau aja dia nikah sama anak Pak Bos toko kue yang naksir dia dulu,
hidupnya pasti enak sekarang. Ini malah dapat sopir taksi online, mau hidup apa? Bahkan teman-teman Lina yang dulu sering ngajak main, sekarang mulai jarang kontak, kayak mereka ikut malu punya temen yang suaminya cuma sopir taksi online. Lina pernah cerita, ada temennya yang bilang setengah bercanda tapi nyakitin. Lin, beneran gak nyesal? Maksudnya, kamu kan lulusan SMK Tata Boga, kamu bisa kerja di hotel besar, ketemu orang-orang sukses. Kenapa malah nikah sama sopir? Lina selalu jawab dengan tegas, Mas Rendra itu baik, pekerja keras, sayang sama aku. Dia pinter banget, cuma pekerjaan dia yang gak kalian hargai. Tapi buat aku, itu lebih penting dari jabatan atau gaji besar. Tapi saya tahu, setiap kali dia harus jelasin kayak gitu, hatinya pasti sakit. Yang paling parah terjadi 2 bulan kemudian. Abang Lina yang pertama, Doni, mau nikah. Keluarga Lina bikin pesta besar, undang banyak keluarga dan teman-teman kantoran mereka. Lina seneng banget, dia dari jauh-jauh hari udah siap-siap mau dateng, malah dia jahit baju sendiri buat acara itu karena kami nggak punya uang buat beli baju baru yang mahal. Tapi 3 hari sebelum acara, ayah Lina datang ke rumah kontrakan kami. Mukanya datar, nggak ada senyum, nggak ada sapaan ramah kayak biasanya. Dia duduk di ruang tamu kecil kami, terus langsung bilang dengan nada dingin, Rendra, Lina, kalian tetap datang ke acara pernikahan Doni, tapi Rendra, kamu jangan ikut masuk ke gedung. Kamu tunggu di parkiran aja atau di luar. Biar nggak memalukan. Jantung saya berasa berhenti seketika. Lina yang duduk di sebelah saya langsung bangun, suaranya tinggi. Papa ngomong apa sih? Mas Rendra itu suami aku, kenapa harus nunggu di luar kayak supir bayaran? Ayah Lina nggak lihat Lina, matanya tetap ke saya, terus dia bilang lagi, ini demi kebaikan kalian juga. Banyak keluarga besar yang dateng, mereka semua pada sukses, punya usaha, kerja kantoran. Kalau mereka tahu Lina punya suami sopir taksi online, nanti yang malu juga kalian. Makanya lebih baik kamu nggak usah masuk, Rendra. Tunggu di luar aja. Nanti kalau acara selesai, Lina keluar, kalian pulang bareng. Lina nangis, tubuhnya getar karena marah dan sedih. Aku nggak akan dateng kalau Mas Rendra nggak boleh ikut masuk. Ini nggak adil, Pak. Tapi ayahnya malah marah, suaranya naik. Kamu ini gimana sih, Lina? Papa udah ikhlas kamu nikah sama dia, minimal kamu hargain perasaan papa dan keluarga kita dong. Ini pernikahan abang kamu, jangan bikin ribut. Saya akhirnya angkat bicara, suara saya tenang tapi dalam. Pak, saya ngerti bapak malu punya menantu kayak saya. Saya nggak akan maksa untuk ikut. Lina tetap datang, saya tunggu di rumah aja. Lina protes keras, dia bilang kalau saya nggak dateng, dia juga nggak akan dateng. Tapi ayahnya malah bentak Lina, bilang dia durhaka, bilang dia nggak mikirin perasaan keluarga. Akhirnya ayah Lina pergi dengan membanting pintu, ninggalin kami berdua dalam kesunyian yang mencekik. Malam itu, Lina nangis sampai tertidur di pelukan saya. Saya usap rambutnya pelan, bisik-bisik kalau semuanya akan baik-baik aja, meski dalam hati saya makin yakin keluarga ini perlu pelajaran yang keras. Hari pernikahan abangnya tiba. Lina tetap pada keputusan dia nggak datang ke acara itu. Dia telepon abangnya, minta maaf, jelasin kalau dia nggak bisa datang karena nggak terima saya dilarang masuk. Abangnya marah, bilang Lina egois, bilang Lina udah nggak sayang keluarga lagi, bilang Lina lebih milih sopir daripada keluarganya sendiri. Setelah telepon itu, Lina duduk diam di ruang tamu, matanya kosong,
dan saya tahu dia lagi hancur di dalam. Saya duduk di sebelah dia, pegang tangannya, dan saya bilang pelan, "Lina, kalau kamu mau cerai sama aku ngerti. Aku nggak mau kamu kehilangan keluarga kamu gara-gara aku." Lina langsung lihat saya dengan mata berkaca-kaca, terus dia bilang dengan suara tegas meski gemetar, "Jangan pernah ngomong kayak gitu lagi. Aku pilih Mas Rendra, dan aku nggak akan nyesel. Keluarga yang bener itu yang nerima aku apa adanya, bukannya minta aku berubah buat bikin mereka nggak malu. Aku udah capek diperlakukan kayak gini, Mas. Tapi aku nggak akan nyerah." Saya peluk dia erat, dan malam itu kami berdua saling menguatkan. Beberapa hari kemudian, saya nerima telepon dari ayah saya. Beliau tanya gimana kabar saya, gimana hidup saya, dan apakah saya udah siap balik ke rumah dan mulai belajar bisnis. Saya bilang, "Belum, Pak. Saya minta waktu lebih lama. Ada sesuatu yang harus saya selesaikan." Ayah saya diam sebentar, terus bilang, "Rendra, Papa tahu kamu lagi ada masalah dengan keluarga Lina. Lina udah cerita ke Mama waktu Lina main ke rumah minggu lalu. Papa cuma mau bilang, kalau kamu dan Lina udah nggak kuat, kalian bisa balik ke rumah. Papa siap terima kalian." "Terima kasih, Pak. Tapi saya dan Lina masih kuat. Kami masih mau bertahan," jawab saya. Ayah saya senyum. Saya bisa dengar dari nadanya. "Papa bangga sama kamu, Nak. Dan Papa bangga sama Lina yang tetap setia sama kamu. Tapi ingat, kalau situasi udah terlalu berat, jangan sombong. Minta bantuan." Saya janji akan minta bantuan kalau memang sudah waktunya. Tapi waktu itu belum tiba, saya masih mau lihat sampai sejauh mana keluarga Lina akan bertindak, dan saya mau mereka ingat setiap perlakuan jahat mereka, biar nanti waktu kebenaran terungkap, penyesalan mereka akan sangat dalam. Yang saya nggak tahu waktu itu adalah, ujian paling berat buat Lina baru akan datang. Bosnya di toko kue akan ikut campur dan bikin hidup Lina makin susah. Sebulan setelah Lina nggak datang ke pernikahan abangnya, kehidupan kami makin tertekan. Keluarga Lina nggak lagi telepon atau kontak Lina, mereka kayak memutuskan hubungan sepihak, dan Lina meski berusaha kuat, saya tahu dia sedih banget kehilangan keluarganya. Tapi cobaan nggak cuma dari keluarga. Suatu hari, Lina pulang kerja lebih awal, mukanya pucat, matanya merah. Saya lagi bersihin mobil di depan rumah, lagi ganti timing belt yang udah waktunya diganti, langsung berhenti kerja dan hampiri dia. "Kenapa, sayang? Kok pulang cepet?" Lina masuk rumah dulu, duduk di kursi dengan tubuh lemas, terus dia cerita dengan suara parau. "Hari ini Bu Santi, pemilik toko kue, manggil aku ke ruangannya. Dia bilang, anaknya, Bayu, yang dulu pernah nembak aku sebelum aku kenal Mas Rendra, masih suka sama aku. Bayu minta ibunya ngomong ke aku, katanya dia masih mau nikah sama aku, meski aku udah pernah nikah. Dia mau terima aku asal aku mau cerai sama Mas Rendra." Darah saya langsung mendidih, tangan saya yang masih kotor oli ngepal keras. "Terus kamu jawab apa?" Lina lihat saya, terus dia bilang tegas, "Aku bilang aku nggak akan cerai, aku sayang sama Mas Rendra, aku bahagia sama Mas." Tapi Bu Santi malah bilang, kalau aku tetap bertahan sama Mas Rendra, dia nggak bisa jamin aku bisa terus kerja di toko kue itu. Dia bilang, anaknya sakit hati, dan dia sebagai ibu nggak bisa lihat anaknya sedih. Saya nggak bisa diam, saya langsung bilang, "Lina, kamu berhenti aja dari toko itu. Kita cari kerja lain, aku akan kerja lebih keras, ambil lebih banyak penumpang, apapun yang dibutuhkan." Tapi Lina geleng,
Dia bilang dia nggak mau nambah beban saya. Dia bilang dia akan tetap kerja di sana sambil cari-cari lowongan lain. Saya nggak setuju, tapi Lina keras kepala. Dia bilang dia nggak akan gampang nyerah. 2 minggu kemudian, tekanan di tempat kerja Lina makin parah. Bu Santi mulai sering marahin Lina buat hal-hal kecil, kue yang katanya kurang rapi, pelanggan yang katanya nggak dilayani dengan baik, padahal Lina udah kerja di sana 3 tahun lebih dan nggak pernah ada masalah. Teman-teman kerja Lina juga mulai menjauhi dia, mungkin karena takut kena marah Bu Santi juga. Lina pulang kerja setiap hari dengan mata sembab, badan capek, dan hati yang terluka. Saya ngeliat itu semua, dan saya makin nahan emosi yang pengen meledak. Suatu malam, Lina pulang lebih malam dari biasanya. Waktu masuk rumah, dia langsung jatuh ke pelukan saya dan nangis keras. "Hari ini aku dipecat," kata Lina sambil terisak. Bu Santi bilang, "Aku nggak cocok lagi kerja di sana." Dia kasih pesangon seadanya, terus suruh aku pergi hari itu juga. "Mas, aku nggak punya kerjaan lagi." Saya ngerasa kayak ada yang menampar muka saya keras-keras. Lina kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, semua gara-gara dia milih saya. Tapi saya harus tetap kuat buat dia. "Lina, kamu dengar aku," kata saya sambil pegang kedua bahunya, lihat matanya yang basah. "Ini bukan salah kamu. Ini semua salah mereka. Mereka yang gak bisa ngehargain kerja keras, mereka yang cuma bisa ngeliat dari luar. Kita akan lewatin ini bareng-bareng, aku janji." Lina ngangguk lemah, peluk saya makin erat. Setelah Lina kehilangan pekerjaan, dia mulai kerja serabutan, kadang bantu nyuci baju tetangga, kadang jualan gorengan kecil-kecilan di depan rumah, kadang bantu temen cateringan kalau lagi ada acara. Penghasilan dia nggak seberapa, tapi dia nggak pernah komplain, dia tetap senyum dan semangat, meski saya tahu dia pasti capek dan sedih. Saya kerja makin keras, kadang sampai nggak tidur seharian, terus kerja lagi. Uang yang kami punya pas-pasan, tapi kami bersyukur masih bisa makan dan bayar kontrakan. 2 bulan setelah Lina dipecat, keluarga Lina tiba-tiba kontak lagi. Tapi bukan buat minta maaf atau tanya kabar Lina dengan tulus. Ibu Lina telepon, bilang mereka mau datang ke rumah kami buat ngobrol baik-baik. Lina seneng, meski saya udah curiga ada maunya. Tapi saya nggak bilang apa-apa. Saya kasih Lina kesempatan buat ketemu keluarganya lagi. Sore itu, ayah, ibu, dan 2 abang Lina datang ke rumah kontrakan kami. Mereka duduk di ruang tamu kecil kami, lihat-lihat rumah dengan pandangan meremehkan, lihat dinding yang catnya udah mengelupas, lihat sofa bekas yang kami beli dari pasar Loak, lihat TV kecil yang gambarnya kadang berbintik. Ayah Lina langsung ke intinya, nggak ada basa-basi. "Lina, papa sama mama khawatir sama kamu. Kamu sekarang nggak kerja, hidup susah, rumah kayak gini. Papa nggak tega lihat anak papa hidup kayak gini." Lina jawab pelan, "Aku baik-baik aja, Pak. Aku sama Mas Rendra bahagia." Tapi Ibu Lina langsung potong, suaranya agak tinggi. "Bahagia apa, Lina? Kamu pikir bahagia itu cukup buat makan? Buat bayar kontrakan? Buat hidup sehari-hari? Kamu itu terlalu naif. Kamu dibuang dari kerjaan, keluarga kamu jauh. Hidup kamu berantakan, tapi kamu masih bilang bahagia?" Abang Lina yang pertama, Doni, ikut nimbrung. "Lin, dengerin papa mama deh. Bayu, anak Bu Santi, dia masih mau sama kamu kok. Dia udah bilang ke mama, dia mau terima kamu, mau bantu kamu, kasih kamu hidup yang layak. Kamu tinggal cerai sama Rendra, terus nikah sama Bayu."
Gampang kan? Hidup kamu bisa enak lagi. Saya yang dari tadi diam, langsung angkat bicara. Suara saya tenang, tapi tegas. Pak, Bu, Lina itu istri saya. Saya mungkin cuma sopir taksi online, tapi saya sayang sama Lina, dan saya akan jaga dia. Tolong hargain pilihan Lina. Ayah Lina lihat saya dengan pandangan sinis, terus dia bilang dingin, "Kamu sayang? Terus kenapa kamu biarkan Lina hidup susah kayak gini?" Sayang itu bukan cuma perasaan, tapi juga tanggung jawab buat kasih kehidupan yang layak. Kamu bisa kasih apa buat Lina? Rumah kontrakan yang bocor? Makan seadanya? Masa depan yang gak jelas? Lina gak bisa nahan lagi. Dia bangun, suaranya keras tapi gemetar. Papa, Mama, abang-abang, cukup. Aku udah capek dengerin kalian nyuruh aku cerai terus. Aku sayang sama Mas Rendra, dia baik. Dia pekerja keras, dia pinter, dia bisa benerin mobil yang orang lain gak bisa. Dia ngerti mesin kayak ahli beneran, cuma kalian aja yang gak mau lihat. Dan dia gak pernah nyakitin aku kayak kalian sekarang. Abang Lina yang kedua, Eko, malah ketawa sinis. Kamu udah dicuci otak sama dia ya, Lin? Kamu gak sadar kalau hidup kamu hancur gara-gara dia? Kamu kehilangan kerjaan, keluarga kamu jauh, teman-teman kamu pada ninggalin kamu. Dan kamu masih belain dia? Saya makin nahan emosi, rahang saya kencung banget, tapi saya tetap diam. Saya lihat Lina yang udah nangis, saya pegang tangannya buat kasih dia kekuatan. Akhirnya keluarga Lina pergi dengan marah, mereka bilang kalau Lina tetap bertahan sama saya, mereka akan benar-benar memutuskan hubungan dan gak akan ngasih bantuan apapun lagi. Jangan harap kalau kamu susah nanti, kami akan bantu. Kamu udah pilih jalan kamu sendiri, tanggung sendiri, teriak ayah Lina sebelum pergi. Setelah mereka pergi, Lina jatuh ke pelukan saya, nangis sejadi-jadinya. Tapi kali ini tangisannya beda, bukan cuma sedih, tapi ada amarah yang mendalam di sana. Mas, kata Lina sambil ngelap air matanya merah tapi pandangannya tajam, aku capek dibodohin, direndahkan, diperlakukan kayak sampah sama keluargaku sendiri. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku bakal nyerah dan cerai sama Mas Rendra. Tapi mereka salah besar. Dia lihat saya dengan tatapan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tatapan seseorang yang udah terlalu banyak menelan luka dan sekarang siap balas. Mas, aku tahu Mas Rendra bisa ungkapin siapa Mas sebenarnya kapan aja. Tapi aku minta sesuatu. Jangan sekarang. Tunggu sampai mereka benar-benar merasa paling tinggi, paling sombong, paling yakin kalau mereka benar dan aku salah. Biar waktu jatuh, mereka jatuh dari paling atas. Biar mereka ngerasain sakit yang aku rasain, tapi 10 kali lipat lebih sakit. Saya lihat istri saya yang selama ini lembut dan sabar, sekarang ada api di matanya. Dan saya ngerti, Lina bukan cuma mau diakui, dia mau keluarganya ngerasain penyesalan yang dalam, sakit yang gak bisa dilupain seumur hidup mereka. Kamu yakin, sayang? Tanya saya pelan. Lina ngangguk tegas, matanya nggak berkedip. Aku yakin. Mereka harus belajar, kalau meremehkan orang itu ada harganya. Mereka harus merasain gimana rasanya malu, gimana rasanya nyesel sampai nggak bisa tidur. Aku nggak akan maafin mereka gampang, Mas. Nggak akan. Saya peluk dia erat, dan malam itu saya buat keputusan. Saya nggak akan biarkan Lina disakitin lebih lama lagi, tapi saya juga akan pastikan pembalasan kami sempurna, telak, dan bikin keluarganya nggak akan pernah lupa seumur hidup mereka. Saya akan tunggu momen yang tepat,
momen di mana mereka paling butuh, di mana mereka paling sombong, dan di saat itulah saya akan bongkar semuanya. 3 minggu setelah keluarga Lina datang dan nyuruh Lina cerai, kehidupan kami masih berjalan dengan susah payah tapi penuh cinta. Lina tetap kerja serabutan, saya tetap jadi sopir taksi online, dan kami berdua saling menguatkan setiap hari. Lina udah nggak nangis lagi setiap malam, dia mulai terbiasa dengan keadaan, dan yang paling penting, dia udah nggak sedih lagi soal keluarganya. Malah sekarang ada kemarahan di matanya setiap kali dia ingat perlakuan mereka. Tapi suatu sore, saya nerima telepon dari nomor yang nggak saya kenal. Waktu saya angkat, ternyata itu perawat dari rumah sakit. Dia bilang ayah Lina baru aja masuk rumah sakit karena kecelakaan mobil yang cukup parah. Saya langsung kabarin Lina, dan kami buru-buru ke rumah sakit naik mobil tua saya yang untungnya lagi nggak ngadat. Di sepanjang jalan, Lina gelisah, tangannya gemetar, dan saya pegang tangannya buat kasih dia kekuatan. "Mas, gimana kalau papa kenapa-kenapa?" tanya Lina dengan suara kecil. "Nggak akan, sayang. Papa kamu kuat," jawab saya, meski dalam hati saya tahu ini mungkin momen yang saya tunggu-tunggu. Sampai di rumah sakit, kami lihat Ibu Lina dan kedua abang Lina udah di sana. Mereka duduk di ruang tunggu dengan muka pucat. Waktu lihat Lina datang, Ibu Lina langsung peluk dia sambil nangis. Seolah-olah beberapa minggu yang lalu dia nggak bilang Lina udah bukan anak dia lagi. "Lina, papa kecelakaan, mobilnya hancur, untung papanya selamat tapi luka-luka lumayan parah," kata Ibu Lina sambil terisak. Lina ikut nangis, tanya gimana keadaan ayahnya, dan perawat bilang ayah Lina lagi dioperasi kecil buat bersihin luka di kepala dan kaki. Kami semua nunggu dengan cemas. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dan bilang operasi berhasil, ayah Lina baik-baik aja, cuma perlu istirahat beberapa hari di rumah sakit. Kami semua lega. Tapi abang Lina yang pertama, Doni, tiba-tiba ingat sesuatu. Mobil papa hancur parah, mesinnya rusak total. "Kita harus cari bengkel yang bisa beresin mobil secepatnya, soalnya papa butuh mobil buat kerja." Eko, abang Lina yang kedua, mulai cari-cari di ponselnya. "Coba kita cari bengkel hartawan aja, mereka kan punya bengkel besar di kota ini," katanya yang paling bagus. Saya diam aja, dengerin mereka berdiskusi. Doni ngangguk, terus dia telepon bengkel hartawan. Saya lihat dia ngomong di telepon, terus mukanya berubah jadi bingung. Kok aneh ya? Orang bengkelnya bilang mereka akan langsung kirim tim buat ambil mobil papa, gratis, dan perbaikannya nanti bisa dicicil tanpa bunga. Padahal biasanya mereka minta uang muka dulu, kata Doni sambil lihat abangnya dan ibunya bingung. Ibu Lina ikut bingung. Kok bisa? Emang kita kenal sama orang dalam ya? Mereka semua bingung, tapi nggak ada yang curiga sama saya. Saya cuma senyum tipis dalam hati. Yang mereka nggak tahu adalah, tadi waktu saya ke toilet, saya sempat telepon kantor pusat hartawan Auto Group dan bilang siapa saya, terus minta mereka bantu urusan mobil mertua saya dengan pelayanan terbaik dan tanpa bayar dulu. Saya juga minta mereka kirim Pak Suryanto, manajer umum, buat datang langsung, karena saya tahu ini saatnya dimulai. Keesokan harinya, ayah Lina udah sadar dan bisa diajak ngobrol meski masih lemas. Lina nungguin dia dari pagi, pegang tangannya, minta maaf berkali-kali meski kecelakaan itu bukan salah siapa-siapa. Ayah Lina cuma senyum lemah, tapi saya lihat dia lirik saya dengan pandangannya masih sinis, seolah dia masih ngerasa saya nggak pantas buat Lina. Sore harinya, ayah saya datang ke rumah sakit. Beliau datang pakai mobil sedan biasa, pakai baju kemeja sederhana, nggak ada yang mencolok.
Beliau masuk ke kamar ayah Lina, dan saya perkenalkan beliau sebagai ayah saya. Keluarga Lina cuma nyapa ayah saya seadanya, nggak terlalu perhatiin. Tapi ayah Lina yang lagi duduk di tempat tidur, lihat ayah saya dengan pandangan yang agak bingung, kayak dia pernah lihat muka ayah saya tapi nggak yakin di mana. Pak Rendra, wajah Bapak kok kayak pernah saya lihat ya? Di TV atau koran mungkin? Tanya ayah Lina pelan. Ayah saya cuma senyum, terus bilang, mungkin Bapak salah lihat. Saya kan orangnya biasa aja. Ayah Lina ngangguk pelan, tapi saya lihat matanya masih sesekali lirik ayah saya, kayak dia berusaha ingat sesuatu. Siang itu, bengkel hartawan telepon Doni, bila mobil ayah Lina udah selesai diperbaiki, lebih cepat dari yang dijanjikan, dan mereka mau antar mobil itu ke rumah sakit biar ayah Lina bisa lihat langsung hasilnya. Doni seneng banget, terus dia bilang ke keluarga. 1 jam kemudian, mobil ayah Lina datang, dibawa sama mekanik dari bengkel hartawan. Mobilnya udah kayak baru lagi, catnya mengkilap, mesinnya halus, bahkan interiornya udah dibersihkan total dan dikasih pengharum. Keluarga Lina seneng banget, mereka semua turun ke parkiran buat lihat mobil itu. Tapi yang bikin mereka kaget adalah, yang turun dari mobil pendamping bukan cuma mekanik biasa, ada seorang pria berjas rapi, dan di belakangnya ada beberapa orang yang kelihatan penting. Pria itu adalah Pak Suryanto, manajer umum semua bengkel hartawan di Indonesia, orang kepercayaan ayah saya. Pak Suryanto lihat saya, terus dia senyum hormat, tapi dia nggak langsung bilang apa-apa. Dia datang ke keluarga Lina, terus bilang dengan sopan, "Selamat siang, Bapak, Ibu. Saya Suryanto, manajer umum Hartawan Auto Group. Saya datang langsung buat pastikan mobil Bapak sudah diperbaiki dengan sempurna." Doni dan Eko kaget, mereka nggak nyangka orang sepenting itu datang langsung cuma buat ngecek mobil orang tua mereka. Ibu Lina yang didorong kursi roda sama perawat juga bingung. "Terima kasih banyak, Pak. Tapi kenapa Bapak repot-repot datang sendiri? Ini kan mobil biasa aja," tanya Doni heran. Pak Suryanto senyum, terus dia lihat ke arah saya dan ayah saya yang berdiri agak jauh. "Karena ini permintaan khusus dari bos besar kami, Bapak Hartawan Wijaya, pemilik Hartawan Auto Group. Beliau minta saya untuk mengurus mobil Bapak dengan pelayanan terbaik, tanpa biaya." Keluarga Lina makin bingung, kenapa pemilik perusahaan sebesar itu peduli sama mobil mereka yang cuma Honda Civic bekas. Tapi sebelum mereka sempat nanya lebih lanjut, ayah saya mulai berjalan mendekati mereka, dan Pak Suryanto langsung membungkuk hormat sangat dalam. "Selamat siang, Pak Hartawan. Semua sudah sesuai perintah Bapak," kata Pak Suryanto dengan hormat. Ayah Lina, Ibu Lina, Doni, dan Eko langsung lihat ayah saya dengan mata melotot, mulut mereka terbuka lebar nggak percaya. Wajah mereka pucat seketika, dan di saat itulah, saya tahu, pertunjukan baru saja dimulai, dan mereka nggak akan siap dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pernah nggak kalian lihat muka orang yang tiba-tiba sadar kalau selama ini mereka salah besar, kalau selama ini mereka merendahkan orang yang sebenarnya jauh di atas mereka? Muka kayak gitu, campuran kaget, malu, dan ketakutan, itu yang saya lihat di wajah keluarga Lina hari itu. Ayah Lina pertama kali yang sadar, dia lihat ayah saya dengan mata melotot, terus dia bisik pelan dengan suara gemetar, "Bapak. Bapak itu Hartawan Wijaya? Pemilik Hartawan Auto Group yang fotonya sering di koran bisnis dan TV ekonomi." Ayah saya tersenyum tipis, terus mengulurkan tangan buat salaman, tapi ayah Lina terlalu shock buat balas salaman. "Betul, Pak. Saya Hartawan Wijaya. Senang akhirnya bisa ngobrol lebih lama dengan bapak mertua anak saya."
Doni dan Eko langsung lihat saya dengan tatapan gak percaya. Mulut mereka kayak mau ngomong tapi gak ada suara yang keluar. Ibu Lina malah terlihat pucat. Tangannya gemetar pegang kursi roda ayah Lina. Rendra. Rendra itu. Doni coba ngomong tapi suaranya putus-putus. Ayah saya yang jawab, suaranya tenang tapi penuh wibawa. Rendra adalah anak tunggal saya, pewaris tunggal semua bisnis hartawan auto group, dealer, bengkel, showroom di seluruh Indonesia. Semua yang ada tulisan hartawan itu milik keluarga kami. Dan suatu hari nanti, semua akan jadi tanggung jawab Rendra. Keluarga Lina kayak kena sambaran petir. Mereka semua diam, gak ada yang bisa ngomong. Ayah Lina yang duduk di kursi roda, tubuhnya kayak lemas banget, mukanya pucat pasi. Lina yang berdiri di sebelah saya, gak nangis. Justru dia angkat dagu, lihat keluarganya satu persatu dengan pandangan dingin yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Papa, Mama, Abang Doni, Abang Eko, kata Lina dengan suara tenang tapi tajam seperti pisau. Aku udah tahu siapa Mas Rendra sejak kami pacaran 6 bulan. Aku udah kenal keluarganya, pernah ke rumah mereka yang besar itu, makan sama mereka, tahu semua bisnis mereka. Tapi kami berdua sama-sama memutuskan buat merahasiakan ini, bukan buat metes kalian, tapi karena kami pengen hidup sederhana, hidup yang tenang, hidup yang gak penuh tuntutan. Ibu Lina langsung lihat Lina dengan mata melotot. Lina, kamu udah tahu dari awal. Kamu bohongin kami. Aku nggak bohong. Ma, jawab Lina tegas, suaranya keras. Aku cuma nggak cerita. Dan ternyata keputusan aku buat nggak cerita itu benar, karena sekarang aku lihat wajah asli keluargaku, keluarga yang cuma bisa menghargai orang kalau dia punya uang, yang cuma bisa hormat kalau dia punya jabatan. Kalian semua nggak pernah lihat hati orang, cuma lihat dompetnya. Ayah Lina mencoba ngomong, suaranya gemetar. Lina, kalau dari awal kamu bilang. Saya potong ucapan dia, kali ini suara saya lebih keras, lebih dingin dari sebelumnya. Nggak akan apa, Pak? Nggak akan merendahkan saya? Nggak akan nyuruh Lina cerai berkali-kali? Nggak akan larang saya masuk ke pesta pernikahan Abang Doni? Nggak akan bilang Lina salah pilih dan buang masa depan? Justru itu yang kami mau lihat, seberapa dalam penghargaan Bapak terhadap kerja keras, tanpa melihat dari mana asalnya atau berapa gajinya. Pak Suryanto yang masih berdiri di samping ayah saya, membuka map yang dia bawa, terus dia bacain dengan suara keras dan jelas. Pak, Bu, mungkin Bapak Ibu nggak tahu, tapi saya bawa data lengkap di sini. Semua kendaraan yang Bapak Ibu punya, Honda Civic tahun 2021 atas nama Bapak Handoko senilai 400 juta rupiah, Toyota Innova tahun 2020 atas nama Bapak Doni senilai 350 juta rupiah, Honda CR-V tahun 2022 atas nama Bapak Eko senilai 500 juta rupiah. Semuanya dibeli dari dealer Hartawan Auto Group cabang Jakarta Selatan. Dia lanjut sambil nunjukin dokumen yang dia buka satu persatu. Dan yang lebih menarik, total cicilan yang masih harus dibayar adalah 320 juta rupiah. Belum termasuk bunga yang akan terus berjalan setiap bulannya. Dan, ada satu lagi yang menarik. Dia keluarin dokumen terakhir, lembar yang paling tebal. Bapak Handoko juga mengambil pinjaman dari bank dengan jaminan ketiga mobil tersebut, total pinjaman 150 juta rupiah, yang digunakan untuk renovasi rumah tahun lalu. Jadi kalau dihitung total, hutang Bapak Ibu yang berhubungan dengan kendaraan mencapai hampir 500 miliar rupiah. Muka Doni dan Eko langsung merah padam, mereka kelihatan malu setengah mati. Ayah Lina kayak mau pingsan, tubuhnya limbung di kursi roda, untung ada perawat yang langsung bantu pegang kursi rodanya.
Ibu Lina nangis, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi saya belum selesai. Saya ambil map dari Pak Suryanto, buka halaman yang udah saya tandai sebelumnya. Dan Pak, kata saya sambil lihat langsung ke mata ayah Lina dengan pandangan dingin, mobil yang Bapak banggakan selama ini, yang Bapak pakai buat pamer ke tetangga, yang Bapak pikir bikin Bapak terlihat sukses di mata orang-orang, cicilan bulan ini belum dibayar. Sudah terlambat 2 minggu. Cicilan bulan lalu juga telat 1 minggu. Biasanya, perusahaan kami akan kasih surat peringatan ketiga setelah 2 kali telat, terus lanjut ke proses penarikan kendaraan. Ayah Lina terlihat hancur total, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Ibu Lina masih nangis, tapi sekarang tangisannya bukan tangis sedih, itu tangis malu, tangis ketakutan. Lina yang tiba-tiba angkat bicara, suaranya dingin dan penuh luka yang udah berbulan-bulan dia tahan. Papa bilang aku salah pilih? Papa bilang Mas Rendra nggak bisa kasih masa depan? Papa bilang aku buang hidup aku? Tapi Papa sendiri hidupnya dari cicilan, dari hutang, dari pamer mobil yang bahkan belum lunas. Siapa yang benar-benar salah di sini? Dia lanjut, suaranya makin keras. Mama nyuruh aku cerai berkali-kali. Mama bilang aku bodoh. Mama sampai bawa-bawa Bayu, suruh aku nikah lagi sama dia, bilang dia bisa kasih hidup yang lebih baik. Mama lupa, aku ini anak Mama, tapi Mama perlakukan aku kayak musuh cuma gara-gara aku nggak mau nurut. Mama lebih milih gengsi Mama daripada kebahagiaan aku. Ibu Lina coba deketin Lina sambil nangis. Lina, Mama nggak tahu, maafin Mama. Mama salah. Tapi Lina mundur, nggak mau dipeluk, tangannya naik buat ngalangin ibunya. Jangan sentuh aku. Mama nggak berhak sentuh aku sekarang. Ayah saya yang akhirnya bicara lagi, dan kali ini suaranya keras, penuh kekuasaan yang selama ini dia tahan. Saya akan kasih keputusan sekarang, dan ini keputusan final, nggak bisa ditawar lagi. Untuk mobil-mobil yang masih dicicil, saya nggak akan tarik sekarang, tapi mulai detik ini bunga cicilan naik 3%, dan tidak ada toleransi telat lagi sama sekali. Telat 1 hari, denda langsung jalan 200.000 per hari. Telat 1 minggu, denda naik jadi 500.000 per hari. Telat 1 bulan, mobil ditarik tanpa negosiasi, tanpa ampun. Doni coba protes, mukanya merah padam. Pak, itu nggak adil. Bunga nggak bisa dinaikin seenak jidat. Itu melanggar. Nggak adil? Saya yang potong dengan suara menggelegar, saya nggak tahan lagi. Kalian bilang nggak adil? Waktu kalian sakitin istri saya berbulan-bulan, itu adil? Waktu kalian bilang dia salah pilih dan buang masa depan, itu adil? Waktu kalian larang saya datang ke pesta keluarga kayak saya ini anjing, itu adil? Waktu kalian tekan Lina sampai dia kehilangan pekerjaan, sampai dia nangis setiap malam sampai nggak bisa tidur, sampai dia harus kerja nyuci baju tetangga buat bisa makan, itu adil? Keheningan mencekik. Nggak ada yang berani ngomong. Beberapa pasien dan keluarga pasien lain di koridor rumah sakit pada lihat ke arah kami, tapi saya nggak peduli. Ayah saya nambahin dengan suara yang lebih tenang tapi jauh lebih menakutkan, dan satu lagi, semua akses kredit atau pembelian kendaraan baru dari keluarga Bapak Handoko ditutup total dan permanen. Kalau mau beli mobil, bayar cash. Kalau mau servis mobil, bayar cash di muka. Kalau nggak punya uang, jangan beli, jangan servis. Sederhana. Dan ini berlaku di semua cabang Hartawan Auto Group di seluruh Indonesia, jadi jangan coba-coba pindah ke cabang lain. Dia lanjut. Oh iya, satu lagi.
Saya akan kirim surat resmi ke bank tempat Bapak Handoko kerja, menginformasikan bahwa Bapak punya tunggakan dan hutang yang cukup besar. Bukan buat bikin Bapak dipecat, tapi buat memastikan bank tahu kondisi finansial karyawannya, mengingat Bapak kerja di bagian kredit kan? Jangan-jangan nanti ada konflik kepentingan. Ayah Lina terlihat akan menangis, mukanya hancur total. Pak Hartawan, tolong, jangan sampai saya kehilangan pekerjaan, saya mohon. Tapi ayah saya cuma lihat dia dengan pandangan datar, tanpa belas kasih. Bapak khawatir kehilangan pekerjaan? Tapi Bapak nggak khawatir waktu menantu Bapak kehilangan pekerjaan gara-gara Bapak nggak membela dia? Interesting. Ayah Lina akhirnya ngomong dengan suara serak penuh penyesalan. Rendra, Lina, maafin kami. Kami salah, kami benar-benar salah, kami bodoh, kami. Tapi Lina yang jawab, suaranya gemetar tapi penuh ketegasan. Maaf itu gampang diucapkan, Papa. Tapi luka yang Papa kasih ke aku, nggak gampang sembuh. Papa mau aku maafin? Buktikan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan hidup yang lebih rendah hati, dengan menghargai semua orang yang kerja keras, apapun pekerjaannya, berapapun gajinya. Dan jangan harap aku akan maafin Papa dalam waktu dekat. Mungkin butuh bertahun-tahun, mungkin gak akan pernah sepenuhnya. Saya pegang tangan Lina, bisik pelan cuma buat dia. Kamu udah cukup kuat hari ini? Lina ngangguk, matanya masih merah tapi dia gak nangis. Dia udah nangis berbulan-bulan, sekarang waktunya keluarganya yang rasain sakit bertahun-tahun. Kami berdua pergi dari rumah sakit itu, ninggalin keluarga Lina dalam kebingungan, ketakutan, dan penyesalan yang mendalam. Di mobil, Lina akhirnya nangis, tapi bukan nangis sedih, ini nangis lega, nangis puas, nangis karena beban berat akhirnya terangkat dan pemalasan udah dimulai. Terima kasih, Mas, bisik Lina sambil pegang tangan saya erat. Terima kasih buat apa? Terima kasih udah sabar, udah kuat, udah nunggu waktu yang tepat. Terima kasih udah jadi suami terbaik. Dan terima kasih udah kasih pelajaran yang mereka nggak akan pernah lupa. 2 minggu setelah kebenaran terungkap di rumah sakit, saya dan Lina pindah dari rumah kontrakan. Bukan ke rumah mewah orang tua saya, tapi ke rumah sederhana yang kami beli sendiri. Rumah kecil tapi nyaman, punya halaman, dan yang paling penting, itu rumah kami. Saya mulai kerja di kantor pusat Hartawan Auto Group, belajar bisnis dari ayah saya, tapi saya tetap jaga agar hidup kami tetap sederhana dan tenang. Sekian cerita gosip kali ini, terima kasih banyak untuk teman-teman yang mau dengerin cerita aku ini sampai akhir. Sampai jumpa di cerita gosip selanjutnya, bye-bye.